Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Balong Panggang, Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah sebentar lagi dunia akan mengalami kehancuran di mana-mana. Sering kami terangkan akan adanya turbulensi zaman. Bahkan kabar ini ada dalam semua agama. Ada yang menyebut zaman Kali Yuga, Hindu atau Buddha ya. Atau zaman Kolobendu kalau umat Kejawen. Dan di semua agama menyampaikan hal serupa. Nah, kami terangkan ya, kenapa harus terjadi zaman Kolobendu atau Kali Yuga, dan kenapa akan ada banyak musibah, bencana, dan perang di mana-mana, dan kenapa harus ada kebangkitan setelahnya. Zaman kemarin, ini zaman di mana umur agama Islam ini sudah over limit. Nabi sampaikan umur Islam ini tidak lebih dari 14 kurun atau 14 abad. Nah, zaman ini sudah 15 kurun dan rusak parah ya. Jadi setelah datangnya Rasul Muhammad, makin ke sini makin rusak, makin rusak, makin rusak. Nah, gelombangnya itu makin turun ya. Dulu ada ilmu roh, dan ilmu roh biasa, bukan sesuatu yang istimewa ya. Sekarang roh menjadi akal. Akhirat dulu biasa, sekarang akhirat menjadi dunia. Hakikat dulu biasa, sekarang menjadi syariat. Dan dunia pun turun lagi ya. Dunia, kenyataan dunia saat ini adalah kenyataan alam nafsu. Nah, ibaratnya ada alam sadar, di bawahnya ada alam di bawah sadar. Ini alam mimpi. Ada juga alam di atas sadar, alam ultra sadar. Saya buktikan ya bahwasanya ini bukan alam kenyataan. Bahwasanya semua manusia, lihat ya, akalnya sama kemauannya berbeda. Dan dengan kenyataan dunianya berbeda. Dengan kitab sucinya berbeda. Gak ada yang sama ini. Buktinya apa? Kau lihat apapun saja di dunia ini, gak percaya. Saya tanya, jujur aja. Jujur aja loh ya. Saya gak mengkritik ya. Tapi ini kenyataan. Ada polisi. Percaya polisi gak? Ada partai politik. Percaya gak partai politik? Ada pemerintah. Percaya gak pemerintah? Ada ulama-ulama cinta agama. Percaya gak sama ulama-ulama itu? Ada berita. Percaya gak sama berita? Ada gambar. Percaya gak sama gambar itu? Ada video. Percaya gak dengan video itu? Dulu nggak seperti ini. Sekarang
kenyataan sekarang sebetulnya kenyataan dari alam rendah. Ada dokter, percaya nggak sama dokter? Loh, aneh nggak ini? Aneh nggak ini? Orang kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga banyak yang tidak seperti yang diharapkan, ya. Di mana-mana orang kaya, tapi kesejahteraannya berkurang. Banyak perceraian, banyak selingkuh, ya gak? Banyak zalim, betul gak? Nah, zaman inilah seperti itu. Itu yang disebut zaman kegelapan luar biasa. Kita ini gak percaya sama siapapun. Nah, ketika zaman telah turun ke dimensi rendah, kalau ada yang menarik ke atas untuk menuju kestabilan, akal di alam akal, ruh di alam ruh, maka yang dari bawah inilah akan ke filter. Ada matoa, ada buah matoa. Ada manggis kecil. Pilih 5 dong. Coba mana? Sudah. Saya peragakan ya. Cuman saya lepaskan ini dulu. Ini awalnya adalah dunia hitam ini, ya. Ini akhirat naik dimensi. Sekarang kenyataan kita tuh bukan di kenyataan dunia ini, kenyataan kita di bawah ini loh. Makanya semua nggak ada yang saling percaya. Mohon maaf ya, ngurus apa saja, langsung percaya nggak bahwa itu jujur orang-orangnya? Daftar kerja, kenapa kok harus ada bayar-bayar? Iya nggak loh? Bahkan kuliah pendidikan, kenapa kok harus ada sistem bayar-bayar juga ya? Dah? Bahkan kesehatan tuh loh, ada yang memain-mainkan tuh nggak? Di mana-mana ada korupsi, ada kesepakatan, hukum dimain-mainkan itu nggak? Semua kan? Semua ya. Itulah ya, kenyataan yang sekarang tidak sama dengan akalmu, tidak sama dengan kemauanmu, dan tidak sama dengan gambaran kitab suci. Bahkan jelas-jelas ya, syahadat bersaksi, prakteknya mengucapkan, loh, semua diam kok. Gak cocok kalau diam. Mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Gak cocok ya diam. Kalian telah tertipu daya oleh alam gelombang rendah. Itu sihir dajjal ya. Nah, ini ada gambaran ya. Ini di sini ya. Ketika mau ditarik ke atas ya, supaya stabil di alam akal lagi, akal di akal ya, ruh di ruh, berarti ini kan harus naik ke sini. Ibarat mimpi, kenyataan mimpi, ketika sadar, maka mimpimu hancur. Betul nggak? Dan itulah yang disebut kiamat. Kiamat kata Nabi apa? Kehancuran dunia apa kehancuran akhirat? Dunia. Gambarannya apa? Gunung-gunung berterbangan dan sebagainya, itu ya? Dan sebagainya. Nah, dunia yang terjadi kiamat, kenyataannya itu kan? Tapi bukan akhirat kan? Nah, berarti kiamat itu berlaku bagi ahli dunia atau ahli akhirat? Ahli dunia. Berarti kiamat itu semua orang atau sebagian orang? Bisa jadi sebagian, bisa jadi semua. Semua ahli dunia bisa. Atau sebagian manusia bisa, betul nggak? Saya tanya sekali lagi, apakah ahli akhirat kena kiamat? Tidak. Bahkan tidak mengalami kehancuran. Ya kan? Yang hancur adalah alam gelombang rendah. Kapan kiamatnya mimpi?
saat kau bangun. Betul nggak? Kiamat nggak itu? Hancur nggak mimpimu? Hancur. Paham sekarang ya? Cuman kiasnya berupa gunung berterbangan dan sebagainya. Inilah gambaran ya. Sekarang ini kita di sini ya. Kenyataan akal kita bukan di sini. Karena apa? Akalmu nggak jalan sekarang ini. Akalmu, kenyataanmu, dan kitab sucimu nggak sinkron. Berarti kau bukan di alam kenyataan ini sebetulnya. Kau di kenyataan yang di bawah alam sadar. Berarti kau di sini, di bawah hitam ini loh. Nah ini kalau ada yang narik ke atas, maka dia kena filter kan? Karena setiap batas langit pasti ada filternya. Ini loh gambarnya. Nah ini ada ininya ya. Ini orang-orangnya ya. Gak naik, jatuh. Nah ini ya. Karena apa? Untuk naik ke atas difilter. Inilah yang mengalami kiamat. Maka benar kata guru saya ya, yang maha mulia Profesor Kadrun Yahya, akan datang banyak bencana, musibah, penyakit, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Nah, setelah saya terangkan ya, ketika di frekuensi yang sama, gelombangnya ngalir. Gelombang itu apa sih? Getaran yang merambat. Getaran itu apa sih? Vibrasi. Vibrasi yang ada di frekuensi yang sama, itu mengalir. Karena ketemunya pada frekuensi yang sama. Maka disebut vibrasi atau resonansi, getar menggetar. Satunya vibrasi ya, mengalir, gelombang ngalir, membuat resonansi yang di sini. Karena apa? Ada di frekuensi yang sama. Jika alam rendah nanti akan terjadi kiamat, ya alam rendah ya, kita jangan di frekuensi yang sama. Betul? Maka kiamat kena nggak pada orang-orang ahli hakikat? Tidak ya. Maka jangan ketipu dengan gambaran kenyataan sekarang. Itu cuman gelombang. Jangan masukkan dalam dirimu. Jangan percaya. Ya. Jangan samakan frekuensimu dengan yang itu. Gak usah ikut-ikut. Loh, Bang, itu begini-begini. Itu nggak nyata, gak usah khawatir. Sederhana ya. Itu begini. Musim politik habis ini akan begini. Kecurangan sudah di mana-mana. Belum apa-apa sekarang ini ya. Sudah ada kotak-kotak amal, kotak suara sudah di luar negeri sudah ketahuan. Barusan itu saya baca sudah ketahuan. Settingan di mana-mana. Nggak usah ikut-ikut. Ya. Begitu kau ikut, masuklah ke dalam dirimu, turbulensimu kau kena. Kenapa? Frekuensimu telah nyambung. Getarannya sampai padamu. Tervibrasi kamu. Jelas? Ingat ya. Kenyataanmu ya, yang sekarang ini adalah hanya yang terbaca panca indramu, yang terjangkau akalmu. Makronya kenyataanmu adalah akal. Mikronya, ini mikronya ya, mikronya kenyataanmu adalah panca indera. Di luar itu nggak sekau reken, ya. Yang terbaca itu panca inderamu langsung loh ya. Ketika kau lihat dari handphone, langsung nggak itu? Tidak. Kau tidak melihat dengan mata kepalamu toh, itu bisa jadi lewat propaganda, lewat gelombang media. Saya tanya, Amerika, kata orang ada nggak? Kata orang sih ada. Tapi bagimu, jangan dimasukkan ya. Biar apa? Kau nggak kena vibrasinya, nggak kena resonansinya. Paham? Australia. Bagi kau ada nggak? Pernah terlihat langsung? Tercium langsung? Rabat dengan rasa langsung? Kalau gitu anggap nggak ada. Dan jangan masukkan di jalur frekuensimu. Maka apapun yang terjadi dengan Australia, Amerika, berpengaruh nggak pada dirimu? Tidak. Nah, gambaran dunia ini akan porak-poranda habis ini. Kau tetap saja ya di
kapsulmu masing-masing ya. Gak usah ikut-ikut ya. Itu alam rendah lagi diproses sama Tuhan ya. Nah, di dalam kitab sendiri sampaikan, tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati seorang hamba-Ku yang berzikir Allah. Seorang saja ya bisa menunda kiamat. Kenapa? Orangnya ahli dunia apa ahli akhirat? Ahli akhirat. Seorang ahli akhirat lebih tinggi daripada dunia seisinya. Karena ini kan di bawahnya dia. Kalau ini naik ke sini, maka pembandingnya ini lebih tinggi daripada alam rendah. A higher dimension comment, lower dimension. Nah, tapi ada teknologinya yang menggandeng Tuhan ya. Tapi yang jelas, yang pasti ada orang yang menunda kiamat saat ini. Tepuk tangan. Siapa dia? Oh, nggak usah diomong gitu. Nggak usah diomong, yang penting ada lah ya. Jadi, awalnya itu dunia mau karam ya. Karena sudah turun di bawah sadar ini. Ini mau ditarik kembali, seret ini. Makanya yang ini terseleksi ya, karena ibaratnya lewat saringan. Yang lolos saringan ya masuk, naik dimensi. Tapi yang nggak lolos ya, bye-bye ya. Karena apa? Ini sudah mencapai puncak ya. Pada akhirnya ya, hukum hitam putih akan berlaku. Jadi nggak lagi pendapat ya. Dakwah taklim ma'rifat memang nggak manis ya, dan nggak tenar ya, jarang orang suka ya. Makanya follower yang belajar di kampus taklim ma'rifat nggak banyak, karena ini ilmu umum mau khusus ya. Maka khusus banyak mana khusus sama umum, lebih banyak umum, apalagi masuk ke khususnya khusus, betul nggak? Tetapi ya. Orang-orang umum ini akan rajin nyinyir dan merasa benar, betul nggak? Nah, lihat pola yang sama. Umatnya Nabi Nuh, umatnya siapa saja, pada akhirnya ketika mencapai puncak hitam dan putih, maka akan disaring secara paksa. Itu apa? Diturunkan azab. Karena apa? Dengan begitu, kalau kau mati, mereka dimati, mereka sudah nggak bisa nyinyir. Selama mereka masih hidup, nyinyir terus. Selama masih hidup dan punya kuasa, zalim terus. Ini kenyataan loh ya. Dulu zaman 30 tahun yang lalu nggak seperti ini. Kau sama tetanggamu masih percaya. Sama orang lain masih percaya. Sekarang, belas. Apalagi kena pasal innallaha ma'as-sabirin bla 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 bla, ujungnya pinjam dulu 100. Kalau pasal pinjam dulu 100 nggak usah ngaji di pesantren gitu. Ngomongnya fasih ya, ngomong dalil itu dari mangkola gitu. Mansopone uang kola ngomong dawuh itu gue dawuh apa? Pinjam dulu 100. Jangkrik ya. Iki lho piye? Tak kira genah ayat-ayate Paul Winter sebagai terakhir apa? Pinjam dulu 100. Jadi ulama-ulama sekarang nggak ada yang ngerti makrifat loh ya. Gimana kau akan ngerti makrifat jika syahadat nggak kenal? Waduh, luar biasa ini. Makanya kami tahu kelemahan mereka, saya kunci di titik-titik matinya, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa bunyinya bersaksi kok prakteknya menjadi mengucapkan? Ini sudah ketololan nih. Di sidang pun, sidang itu uji materi, bukan uji angan-angan, uji pendapat. Pasti yang dipraktekkan. Ilmu, coba ilmu bersaksi itu apa? Gitu? Sama ilmu mengucapkan dibandingkan tuh. Kalau bersaksi berarti apa? Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu caranya menyaksikan. Itu diuji nanti. Lah kalau bersaksi kemudian praktek mengucapkan itu kan khayalan. Makanya saya kepingin ditangkap ini, di sidang.
biar saya bisa terangkan kepada dunia bahwa bersaksi itu beda dengan mengucapkan. Betul nggak? Betul. Nah kalau hakim, jaksa dan sebagainya nguji angan-angan, wah gawat ini. Kalau aku ya berkhayal jadi Spiderman dihukum, wah gimana khayalan ke dihukum, betul nggak? Ya bukan loh. Nah gimana kalau angan-angan diadu itu? Bersaksi akan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tapi angan-angannya bersaksi, gimana coba? Ya, dan ini di mana-mana ya. Semua yang cinta agama sekarang itu nggak tahu agama. Karena apa? Jika mereka beneran kenal, nah contohnya ya, Mas Fahmi kenal sama Kang Di, ya kak? Kang Di, ya. Nah, kenal Mas Fahmi, jawab yang keras. Maka Mas Fahmi tahu nggak alamatnya? Tahu. Tahu nggak jalan ke sana? Cara ke sana? Enak toh? Kalau saya tanya, bisa ditunjukkan arah ke sana, ditemani ke sana, bisa nggak? Bisa. Loh, enak toh? Itu kalau kenal. Tapi kalau kenalnya palsu, cerita ma'rifat, cerita agama, cerita suluk, cerita murakabah, cerita muhasabah, cerita macam-macam lah pokoknya ya. Ditanya, di mana alamat Allah? Loh, kok gagap? Cara ke sana bagaimana caranya, tekniknya? Kok ngelewes? Jalannya mana jalannya? Kok pura-pura kebelet pingin pipis itu loh. Iya kan loh? Langsung bilang, sebentar, aku perut nggak enak. Loh itu. Kan aneh, ya kan loh? Sedangkan kenal ini adalah kenal yang hakul yakin ya. Karena Allah standarnya hakul yakin, bukan ilmu yakin atau bukan ainul yakin ya, tapi harus hakul yakin ya. Jadi kenapa kok harus hakul yakin? Karena harus kenyataan, konkret, fakta nyata realita. Bukan angan-angan. Kita sekarang adu angan-angan, ya bukan loh? Agama di mana-mana itu angan-angan. Dan di mana-mana dia adu angan-angannya. Saya tanya, angan-angan itu kenyataan bukan? Bukan. Maka agama sekarang tidak ketemu dengan rumus ilmiah dan amaliyahnya, itu enggak? Ya enggak? Ini kenyataan alam bawah sadar yang mewujud di alam sadar. Nah, ini dia bahaya ya. Sama seperti ini alam mimpi nih bagi alam sadar ya. Nah, mimpimu akan hancur ketika kau dibangunkan. Jelas ya? Siapa yang mengalami kehancuran? Mimpimu. Dan cerita di dalam mimpimu, betul gak? Mimpi akan hancur ketika kau dibangunkan. Maka kiamat itu menghancurkan alam rendah. Ya, paham sekarang ya? Ada akhirat kena gak kiamat? Ya, enggak dong ya. Berpeganglah sama talinya ya. Jadi gitu ya. Makanya kata guru kita ya, Syekh Profesor Kadirun Yahya, ini akhir zaman, akan datang banyak bencana, musibah, penyakit dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Kaum dzikrullah siapa? Kaum yang tersambung. Jelas? Jadi ketika kita tidak ketemu metodologi ini, berarti nggak ada sambungan dengan Allah. Lah kalau nggak ada sambungan, maka dia turun ke alam rendah. Maka kena proses turbulensi zaman. Karena apa? Setelah gelap gulita, maka mataharinya muncul. Kata profesor ya, itu hukum ya. Ketika matahari muncul, maka gelap akan hancur. Betul nggak? Sama seperti yang disampaikan oleh Guru Sri Krishna. Kalau kau mencari matahari, keluarlah. Bukankah matahari sudah ada di sana sebelumnya? Ya kan? Itu saja. Kau keluar dari zona yang membuat kau tergelapkan. Betul nggak? Matahari nggak pernah kemana-mana sebetulnya. Kau saja yang tergelapi.
Sehingga kau rasa matahari itu tidak ada sinarnya lagi, itu enggak? Nah, itu dia. Zaman ini nggak ada yang ngerti di manakah nur Allah. Cerita gampang, cuma cerita. Cerita yang gampang, angan-angannya gampang, tinggal membayangkan itu enggak? Kau jadi Superman bisa enggak angan-angan? Bisa. Kau jadi 3 bisa enggak? Kau jadi laki-laki atau perempuan? Itu aja bisa kok. Oh, angan-angan itu enggak? Lah cerita juga bisa enggak? Oh, cerita bisa. Mewujudkan kenyataan itu yang susah ya. Nah, jadi sekarang ini ya, jujur aja ya, saya tanya sekali lagi. Kitab suci ya, entah itu Quran, Injil, Taurat atau Zabur, sama enggak dengan kenyataan yang sekarang? Kenyataan ini tidak sama, ya toh? Prakteknya loh ya. Mulai as-sholatu madudin, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Saya tanya, ada yang bisa mi'raj? Orang di luar loh ya. Bagaimana cara mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Gak ada yang ngerti. Syahadat, apakah kebersaksi dalam syahadatmu? Enggak. Loh, anak tangga itu ya, kalau kau mau naik ke lantai 7, mesti lewat anak tangga yang pertama. Ditanya, kau lewat anak tangga yang pertama? Enggak, saya ujuk-ujuk sampai lantai 7. Orang-orang ya cerita makrifat, ditanya, bagaimana syahadat, apa yang kau saksikan? Enggak pernah. Saya cuma mengucapkan. Tapi dia cerita makrifat, aneh enggak? Aneh ya. Akhirnya agama hanyalah angan-angan, keyakinan, dan cerita karangan bebas. Gitu? Maka ini beda dengan kita. Ada metodologinya, rumus hukumnya jelas. Jalurnya, syarat rukunnya, caranya, jalannya, kitabnya semua jelas. Ya. Jadi nggak perlu angan-angan, nggak perlu ya. Dan ya hati-hati ya. Karena sudah masuk zaman injury time, di mana kita masuk momentum 100 tahun dari kehancuran khilafah Islam ya. Dan juga masuk ke kurun akhir 15 sebagaimana diingatkan oleh ayahanda guru Profesor Kadirun Yahya ya. Beliau sering fatwakan ya, tengok di fatwa-fatwa beliau ya, menghadapi akhir kurun abad 15 yang luar biasa. Paham ya? Kita sudah ada di zaman kurun 15 dan kita menuju akhirnya. Akhir daripada kurun abad 15 dari kedatangan Islam. Yang Nabi sendiri sampaikan, umur Islam nggak sampai 14 kurun. Demikian juga disampaikan oleh nabi-nabi yang lain ya. Kecuali nanti ada yang menjolok memperpanjang umur Islam itu sendiri. Ada teknolog metafisika, Mas Fahmi. Nanti kenalin kan orangnya ya. Tak kenalin sampean ya. Orang biasa aja dia. Orang biasa aja dia. Tapi itu janji-janji kan berlaku ya. Tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hamba berzikir Allah ya. Ditundanya selama 40 tahun. Itu tiap dijolok 40 tahun mundur. 40 tahun mundur. Itu kata kitab ya. Ya kita pun cuma referensi ya. Jangan kemudian dipahami mati, jangan. Yang kita pahami harus bagaimana cara prakteknya, ilmiahnya bagaimana, konkretnya bagaimana, amaliyahnya. Jangan kok cuma dipahami tok. Habis paham kau ngapain? Betul ya? Ada minum enggak? Ada minum. Itu pokari. Jadi ada kebayang ya, kenapa akan ada turbulensi di mana-mana ya? Karena tersaring ini loh ya. Nggak bisa naik dia, nggak bisa dimensi. Kenapa? Hijabnya terlalu tebal. Ketika tarik, coba ada ambilkan saringan. Ayah anak, sembarang lah. Hanya untuk menggambarkan. Yang gede-gede lubangnya itu. Nah. Serok saring. Ya betul. Anggap aja begitu. Permisi ya. Seumpama saringan ini ya, ini masih kasar.
Jadi ketika ditarik ke atas, nggak lolos ke sini. Makanya nggak lolos, akhirnya apa? Jatuh. Yang kiamat yang mana? Alam rendah. Alam atas kiamat nggak? Ya enggak dong. Nah, kuncinya sederhana ya. Kalian kan sudah tahu di mana frekuensi Tuhan. Channel Tuhan tahu nggak? Tahu. Secara teori, jika tidak beserta Tuhan, pasti beserta setan. Beserta Tuhan, caranya bagaimana? Beserta channelnya, paham? Maka jangan percaya apapun, ya, kecuali stay tune saja di channel Tuhan, ya. Begitu kau keluar dari channel Tuhan, vibrasinya, resonansinya, gelombangnya kena. Maka ya, terjadi perang di mana-mana. Kau kena nggak? Kena. Penyakit kau kena nggak? Kena. Ya, paham ya? Dan diadaptasi di cara beserta Tuhan, kau harus 0. Berarti kau nggak ada positif negatif. Kau hilangkan itu baik buruk benar salah. Caranya bukan menghilangkan itunya, tapi kau hilangkan gelombang akalmu. Karena apa? Kau sudah punya yang ini. Jangan pakai ini kena sudah. Karena ini nggak mungkin bisa objektif, betul nggak? Kau nggak mungkin bisa menghilangkan enaknya punya uang, betul nggak? Ayo, kau nggak mungkin menghilangkan nggak enaknya sakit, betul nggak? Walaupun sugestimu, punya uang nggak apa-apa, punya uang nggak apa-apa, bohong. Caranya sebenarnya kau sudah kasih tahu, jangan pakai inimu, pakai yang ini, auto itu auto. Asal kau ikuti gurumu ya. Nah itu dia ya. Apa itu? Kan kita di YouTube nanti, bukan di Facebook ya. Hah? Oh gitu. Harus 35 menit. Oh ya sudah kalau gitu ya. Jadi paham ya? 32. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jika frekuensimu keluar dari frekuensi Tuhan, kau kena turbulensinya. Paham ya? Gelombangnya akan nyapu dirimu ya. Gelombang kejut daripada turbulensi zaman atau gelombang kiamat alam rendah. Paham ya? Pemilu ke depan. Jangan masuk di frekuensinya. Paham? Perang di mana-mana, jangan masuk frekuensinya. Penyakit, musibah, atau berkekacauan di mana-mana, kau tetap hening, suung, gong lewang-lewung, nolkan dirimu. Ada di saluran gelombang mutlak, kau sudah tahu caranya. Dan jangan pakai dasmu. Pakailah ini, betul gak? Maka, yang lainnya kiamat. Kau kena kiamat gak? Jelas? Paham? Mr. Tem kok dilawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.